Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Para pemirsa Ahsan TV dan juga Al-Ma'tuk TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di pagi hari yang semoga Allah memberkahi kita semua dalam rangka menuntut ilmu, dan materi yang akan kita pelajari kali ini adalah sosok yang mulia, yang berjasa, dan juga memiliki kisah yang sepatutnya kita seorang muslim meneladaninya. Pagi hari ini kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita, muda-mudi, kaum muslimin dimanapun berada, tentang role model, suri tauladan kita. Mereka adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga dengan menyelami kisah ini, kita dapat mengambil hikmah, kita dapat mengambil pelajaran, dan kita dapat meniru mereka. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk senantiasa berada di atas sunnahnya dan juga sunnah para sahabatnya. Sahabat yang akan kita kisahkan pada pagi hari ini adalah sahabat yang pernah dihadiahkan oleh ibunya untuk mengabdikan dirinya kepada Nabi SAW. Ia adalah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini adalah anak dari seorang wanita yang juga tidak kalah pentingnya dalam sejarah Islam. Kalau kita berbicara tentang ibunya Anas bin Malik, kita akan tenggelam di dalam sosok wanita yang pernah memberikan torehan sejarah yang sangat luar biasa. Sebelum kita beranjak kepada kisah salah seorang sahabat Nabi, Anas bin Malik, kita ingin terlebih dahulu mengenal siapakah ibunya. Pepatah Arab mengatakan, al-um madrasatul ula. In a'adadtaha a'adadta jilan tayyibal a'raqi. Sesungguhnya ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka barang siapa yang mempersiapkannya, maka sungguh dia telah mempersiapkan generasi yang gemilang. Jika kita ingin mendapatkan anak-anak yang solih dan solihah, maka di antara nasihat Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala dalam Rakaiz Tarbiyatul Aulad, nasihat pertama yang beliau sampaikan adalah memilih wanita yang solihah untuk dijadikan istri. Kenapa demikian? Karena memilih seorang wanita yang salihah ini adalah bekal untuk mendapatkan, mengikhtiarkan seorang anak yang salih dan salihah. Dan ini telah dibuktikan di dalam rangkaian sejarah para ulama, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang memiliki andil dalam Islam ini, mereka memiliki orang tua yang tidak luput daripada kesalihatan mereka. Di antaranya adalah Ummu Anas bin Malik radhiyallahu taala anha. Kana Anas ibn Malik fi umril wardi hina laqanathu ummuhu al-Ghumaisah. Dikatakan bahwasanya Anas ini ditalqin oleh ibunya untuk masuk Islam, sementara Anas masih anak-anak yang masih kecil. Ibunya disebut dengan julukan al-Ghumaisah. Di dalam riwayat dikatakan dia adalah ar-Rumaisah. Jadi ada yang mengatakan al-Ghumaisah, ada yang mengatakan ia adalah ar-Rumaisah. Maka ibunya Anas bin Malik, mungkin julukan ini tidak begitu dikenal di telinga kita. Tetapi siapakah dari sosok Rumaisah yang dikatakan ini? Maka dia adalah Ummu Sulaim yang sering kita dengar kisah-kisahnya. Ummu Sulaim memiliki julukan Ghumaisah atau Rumaisah. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah Sahlah. Dia adalah Anifah. Dia adalah perempuan putri dari Milhan ibn Khalid ibn Zaid ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghanam ibn Adi ibn Najjar. Rumaisah adalah ibu dari Anas bin Malik, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumaisah awalnya menikah dengan Malik. Malik ini adalah ayahnya dari Anas. Hanya saja Malik menolak untuk masuk Islam. Sehingga ketika Ummu Sulaim, yaitu Ghumaisah,
ibunya Anas bin Malik mentalkin anaknya yaitu Anas dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datanglah kemudian ayahnya Malik dan memarahi istrinya. Kemudian Malik berkata kepada Ummu Sulaim, la tufsidi ala ibnadi fataqulu inni la ufsiduh. Kata Malik, jangan engkau rusak anakku. Maka kata Ummu Sulaim, aku tidak merusak anakmu. Kemudian Malik pun marah. Kemudian keluar dari rumahnya. Lantas di tengah jalan dia bertemu dengan musuhnya dan terbunuh oleh musuhnya tersebut. Maka saat ini Ummu Sulaim adalah seorang janda, memiliki anak satu yaitu Anas ibni Malik. Ummu Sulaim tidak berkeinginan untuk menikah lagi sampai Anas bin Malik mengizinkannya. Dan di sini ada sebuah adab yang sangat menarik. Terkadang ibu bukan tidak ingin untuk menikah lagi, tetapi ada perasaan yang harus dijaga yaitu anaknya. Bisa saja anaknya keberatan dengan pernikahan yang kedua, belum siap untuk menerima ayah sambungnya. Maka untuk menjaga perasaan Anas bin Malik, Ummu Sulaim tidak menikah kecuali setelah diizinkan oleh Anas bin Malik. Maka kemudian Ummu Sulaim pada saat itu datanglah seorang laki-laki yang bernama Abu Talhah, Zaid ibn Sahal al-Ansari, yang datang untuk melamar Ummu Sulaim. Kemudian hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pernikahannya ini Ummu Sulaim dikaruniai oleh dua orang anak, yaitu Abu Umair dan juga Abdullah. Ummu Sulaim juga pernah mengikuti beberapa peperangan, di antaranya perang Uhud dan juga perang Hunain. Ia adalah sosok wanita yang memiliki jasa dan memiliki keutamaan yang mulia, dikenal dengan akhlaknya yang luar biasa. Tetapi juga Allah menguji Ummu Sulaim dengan berbagai macam cobaan. Sedikit cerita tentang Ghumaisah Ummu Sulaim. Anas bin Malik menceritakan hari di mana Abu Talhah datang melamar Ummu Sulaim. Kata Anas, pada saat itu Abu Talhah, yaitu ayah sambungnya, datang ingin melamar Ummu Sulaim, namun dalam keadaan kafir. Tidak mudah untuk menjadi seorang wanita single fighter. Mengurus anak, berjuang, apalagi pada saat itu dakwah Islam masih baru-baru. Banyak hal yang didapati oleh mereka yang berjuang di awal-awal keislaman. Sehingga wajarlah jika seorang wanita yang tengah berjuang untuk agama dan juga mempertahankan kehidupan anaknya, ia mengharapkan ada seorang datang untuk melamarnya. Namun sangat disayangkan pada saat itu Abu Talhah masih dalam keadaan kafir. Sehingga bagaimana mungkin seorang wanita muslimah menerima lamaran seorang laki-laki yang masih kafir? Tetapi Abu Talhah mendesak bahwa ia ingin menikahinya dan ingin menjalin rumah tangga dengan Ummu Sulaim. Maka saat itu dikatakan dalam kitab sejarah, Ummu Sulaim memberikan syarat kepada Abu Talhah, jika engkau ingin menikahiku, maka masuklah ke dalam agama Islam. Lantas pada saat itu juga Abu Talhah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menikahi Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhuma. Kisah yang pernah diabadikan tentang Ummu Sulaim dengan Abu Talhah yang lainnya, kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu hari datanglah orang yang kelaparan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kiranya ada makanan yang bisa aku santap. Kiranya ada sepotong roti yang bisa aku makan untuk mengganjal perutku dari lapar yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi rumah-rumah istrinya dan menanyakan apakah masih ada makanan. Namun qadarullah wa syaa fa'al, tidak ada makanan yang tersisa di rumah-rumah istri Nabi SAW. Demikianlah kehidupan Nabi, tidak pernah memiliki makanan yang lebih. Bahkan dikatakan 3 hari berturut-turut rumahnya tidak ada makanan. Sehingga datang pada suatu hari orang-orang yang datang meminta makanan kepada Rasulullah. Namun hanya didapati hanyalah 1 buah kurma saja. Bayangkan kaum muslimin yang
berada dimanapun saat ini, lihatlah makanan yang limpah di rumah kita. Sarapan tadi kita masih bisa sarapan, makanan untuk siang pun tidak perlu kita hiraukan karena masih ada persediaan di kulkas, nasi ditanak dalam rice cooker, kemudian masih ada, bahkan sarapan pagi pun masih banyak tersisa. Tapi tidak dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak memiliki kehidupan yang mewah layaknya raja-raja. Bahkan untuk makanan saja tidak ada. Maka seorang fakir ini datang kepada Nabi, kiranya ada makanan yang dapat disantap. Tetapi Nabi tidak memiliki itu. Sehingga Nabi SAW saat itu mengatakan kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang bisa menjamu orang ini? Kemudian salah seorang di antara Ansar mengatakan, saya ya Rasulullah. Biarkan ia datang ke rumahku, kemudian menyantap makanan di rumahku. Lalu orang Ansar ini datang ke rumahnya, kemudian berkata kepada istrinya, wahai istriku, ini adalah tamu Rasulullah SAW. Kiranya engkau mampu untuk menyiapkan makanan dan memuliakan tamu ini. Ini tamu Rasul. Maka wanita ini berbisik kepada suaminya, wahai suamiku, ada makanan. Tetapi makanan ini untuk kita makan malam ini, juga untuk anak-anak kita. Maka laki-laki Ansar ini mengatakan, suruhlah anakmu tidur lebih awal. Jika kelak nanti malam mereka terbangun karena lapar, matikan lampu. Biar mereka tetap terlelap dalam tidurnya. Sementara makanan yang kita miliki ini, berikan kepada tamu Rasulullah SAW ini. Akhirnya disiapkanlah makanan itu. Ya, kemudian anak-anaknya ditidurkan lebih awal, dimatikan lampunya. Kemudian disiapkan makanan tersebut. Kemudian Abu Talha mematikan lampu di tengah-tengah makan. Kemudian dia makan bersama tamu tersebut. Seakan-akan ada suara makanan yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Apakah demikian? Ternyata makanan itu hanya cukup untuk tamunya, tidak untuk Abu Talha dan istri dan anak-anaknya. Selesai kejadian tersebut, Rasulullah SAW menjumpai orang ini. Seraya berkata kepada dua sejoli suami dan istri ini. Suami tersebut datang menghadap Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan, malam ini Allah tertawa dan takjub dengan perilaku kalian berdua. Kemudian pada saat itu juga diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah turunkan ayat ini memuji dua orang, suami istri tadi yang menjamu tamu Nabi SAW, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sekalipun memerlukan, karena mereka memerlukan makanan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itu adalah orang-orang yang paling beruntung. Ini adalah ithar. Ini adalah mengedepankan, mendahulukan orang lain dibanding dengan kita. Maka siapakah dua orang tersebut? Ternyata dua orang tersebut adalah Abu Talha dan Ummu Sulaim. Sementara anak-anak tersebut adalah Abu Umair, Abdullah dan Anas bin Malik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seorang ibu yang memiliki akhlak yang mulia, bahkan memiliki sifat-sifat yang mulia. Ini diturunkan kepada anaknya. Di antaranya adalah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Marilah kita selami kisah bagaimana Anas bin Malik dihadiahkan kepada Nabi SAW dan menemani hari-hari Nabi. Jikalau kita pada saat itu berjumpa dan hidup di rumah Nabi SAW, siapa yang tak ingin untuk bisa menatap wajah Nabi SAW setiap harinya, berkhidmah untuknya, menyiapkan segala keperluannya. Maka Anas bin Malik memiliki keutamaan ini. Dikisahkan
Di saat usianya yang masih muda, ketika ditalkin oleh ibunya, Ghumaisah, itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, maka ibunya menanamkan kecintaan kepada Islam dan juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang kecil ini selalu merindukan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena posisinya saat itu Anas bin Malik berada di kota Madinah, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di kota Mekah. Kita tahu bahwasanya ada beberapa delegasi dari kota Madinah untuk belajar Islam di kota Makkah, mengucapkan syahadat, berbaiat kepada Nabi, kemudian pulang kembali mengajarkan Islam. Tidak semua orang mampu untuk berangkat menuju Makkah. Kita tahu bahwasanya Makkah dan Madinah ini cukup panjang, cukup jauh. Terlebih lagi anak-anak kecil yang tak mampu untuk berjalan ratusan kilometer. Maka Anas bin Malik yang masih kecil ini berharap, kiranya aku berangkat ke Makkah atau Rasulullah SAW yang mendatangi Madinah. Fasyughifa Anasun bihi hubban ala sama'. Maka Anas pada saat itu selalu ingin mendengar kiranya Nabi datang ke kota Madinah. Wala gharwa fal udhunu ta'syaqu qabla al-'ain. Tidak ayal, terkadang telinga lebih merindukan dibanding mata. Maksudnya apa? Terkadang kita selalu ingin melihat, ya, terlebih dahulu. Kita terkadang sering mendengar sosok tersebut dari telinga dulu, karena belum pernah melihat wajahnya. Selalu diucapkan Rasulullah, 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 namun mata tak pernah memandangnya. Inilah yang dirasakan oleh Anas bin Malik. Maka betapa seringnya Anas kecil ini, ia berlari-lari bersama anak-anak yang lainnya menunggu kedatangan Nabi SAW. Wa kam tamanna al-ghulamu as-saghir an yamdiya ila nabiyhi fi Makkah. Anak-anak yang lainnya pun demikian, ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Jika saat ini para pemuda, para pemudi yang gila dengan kecintaannya dengan artis-artis K-pop, dengan pemain-pemain sinetron, dengan selebgram, bahkan rela mengambil dari koceknya uang hanya untuk meet and greet bersama fulan. Apa yang didapatkan? Foto-foto, ya, atau memegang tangannya, atau melihat wajahnya. Ini adalah hal kesia-siaan. Sedangkan umat-umat terdahulu, para sahabat, bukanlah orang-orang hina yang mereka rindukan, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rindu kedatangan Nabi, bukan kedatangan seorang artis, seorang pujangga. Bukan. Ia ingin melihat utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu dirasakan oleh anak-anak kecil. Kemudian Nabi SAW di dalam hijrahnya ke kota Madinah, lam yamdi ala dhalika tawil waqtin hatta sara fi Yathrib al-mahzudah al-maghbutah anna an-nabiy salawatullahu alaihi wa sahibahu Siddiq fi tariqihima ilaihi. Hingga sampai kabar ternyata Nabi dalam perjalanan menuju kota Madinah. Kabar ini sudah sampai ke kota Madinah bahwa Nabi sedang berjalan dari kota Makkah menuju Madinah. Maka orang-orang yang ada di kota Madinah pun bersiap untuk menyambut kedatangan Rasul, dan bersamanya As-Siddiq, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa ta'allaqatil uyun wal qulub bit tariqil maimun alladhi yahmilu khutan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi ila Yathrib. Banyak mata dan hati yang ingin segera tertaut bersama sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa akhadha al-fityanu yusyi'una ma israqihi kulli sabahin. Setiap hari para pemuda-pemudi, ya, menyuarakan, Muhammad kiranya datang pada pagi hari ini. Anna Muhammadan qad jaa, anna Muhammadan qad jaa. Sungguh Muhammad telah datang. Maka anak-anak kecil ini berlarian ingin menyambut. Lakinnahu la yara syai'an fayaudu kaiban mahzuna. Tetapi ketika dilihat ternyata bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun kembali ke rumah-rumah mereka dalam keadaan bersedih. Ternyata Nabi belum sampai ke kota Madinah. Bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tentunya tidak ada teknologi seperti kita. Kita sekarang kalau mau bepergian, kita berkabar Sherlock dulu,
di-sharekan lokasinya, bisa dilihat, dipantau. Ya, kita bisa tahu kapan, jam berapa datangnya dan sekian. Di zaman itu belumlah seperti zaman kita sekarang. Di zaman itu masih banyak keterbatasan. Bahkan Rasulullah SAW selama beberapa hari berjalan kaki menuju kota Madinah. Tentunya ini semua adalah aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita diajarkan perjuangan, diajarkan rasa rindu yang sangat membara kepada sang kekasih Rasulullah SAW. Kalaulah misalnya itu terjadi di zaman kita, tentu perasaannya akan berbeda. Paling juga nanti jam 10 datang, jam 11 datang dan sebagainya. Namun demikianlah zaman itu sudah diatur. Rasulullah SAW bersama sahabatnya hidup di zaman di mana kita bisa mengambil faidah, tidak ada batas. Karena semua kejadian dan juga hidup Nabi SAW adalah qudwah dan juga ilmu bagi kita semuanya. Sampai tiba di waktu pagi yang sangat cerah, kaum muslimin di kota Madinah dikabarkan bahwasannya Rasulullah SAW sudah mendekati kota Madinah. Wa madaw yatasabaquna ilaihi jama'at. Maka setelah itu pun mereka sudah bersiap, ada kelompok-kelompok yang akan menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ditata. Anak-anak kecil, orang-orang besar. Wa min sighari fityan tuzaghrigu ala wujuhihim farhatan taghmuru qulubahum as-saghirah wa tutri'u af'idatahum al-fatiyah. Wa kana fi tali'ati haula'i as-sibyanah Anas ibn Malik al-Ansari. Maka orang-orang keluar, semuanya keluar menyambut Nabi SAW. Begitu juga anak-anak kecil yang selama ini merindukan Nabi SAW. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Kemudian wanita-wanita yang pada saat itu ya tidak diperkenankan untuk turun berbaur dengan laki-laki, mereka keluar di atas loteng-loteng rumah mereka. Mereka naik ke atap-atap kemudian ingin melihat Nabi SAW. Naik ke atas rumah-rumah mereka, tidak berbaur dengan laki-laki. Ini juga termasuk di antara akhlaknya wanita Ansar. Wa amma niswatul mukhaddaratu was-sabaya as-saghirah faqad alawna sutuhal manazil wa ja'alna yatara'ayna ar-rasul salawatullahi wassalamu alaihi wa yaqulna ayyuhum huwa. Sementara wanita-wanita yang tidak diperkenankan untuk berbaur dengan laki-laki, mereka naik ke atas rumah-rumah mereka. Ya. Kemudian gadis-gadis yang masih remaja, yang biasa tinggal di rumah pun tidak keluar, mereka naik ke atap-atap mereka. Mereka juga ingin bertemu dengan Rasulullah. Sampai-sampai di antara mereka mengatakan, Aina huwa? Yang mana Rasulullah SAW? Yang mana? Fakana dhalikal yawman mashhuda. Pada hari itu adalah hari yang sangat bersejarah. Kali pertama kaum Ansar melihat Nabi SAW yang sebelumnya belum pernah berjumpa. Dhalla Anas bin Malik yadhkuruh hatta nayifa ala mi'ati min umrih. Sampai Anas bin Malik berusia 100 tahun, kisah pemandangan itu tidak pernah dilupakan. Sebuah momen yang tidak pernah bisa dilupakan dari benak. Di antaranya adalah benak Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hari di mana Nabi SAW, utusan Allah, makhluk yang mulia, Sayyidul Anbiya wa Khataman Nabiyyin, datang ke kota Madinah. Semua orang mengingat bagaimana detik-detik Rasulullah masuk ke kota Madinah. Sehingga ini terus diceritakan di antara manusia. Sebuah momen yang tak akan pernah terlupakan. Maka dan Rasulul Karim yastaqirru bil Madinah hatta ja'athul Ghumaisa bintul Milhan. Ketika Nabi SAW tinggallah, memutuskan untuk tinggal di kota Madinah. Manusia datang ke rumah Nabi, menyambut, meminta doa, meminta ilmu Nabi SAW. Di antara mereka memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Kecuali sahabiyah yang mulia, yaitu Ghumaisa. Ghumaisa bintu Milhan, yaitu Ummu Anas, datang membawa Anas ibni Malik, seorang anak yang masih kecil. Wa huwa yas'a baina yadayha. Anas berjalan bersama ibunya, dituntun.
wa du'abatahu tanusani ala jabinih. Yang pada saat itu Anas memiliki rambutnya ada poninya menggelantung di atas alisnya. Kecil. Masih usia 8-9 tahun. Rambutnya terurai, ada poninya sampai sini. Dibawalah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengucapkan salam, ya assalamu alayka ya Rasulullah. Lam yabqa rajulun wala imra'atun minal ansar illa waqad adhafaka bituhfah wa inni la ajidu ma udhifuka bihi ghairi ibni hadha. Ya Rasulullah, lam yabqa rajulun wala imra'atun minal ansar illa waqad adhafaka bituhfah. Tidak ada satupun laki-laki maupun perempuan dari kaum Ansar kecuali telah memberikan engkau hadiah ya Rasulullah. Wa inni la ajidu ma udhifuka bihi, dan aku tidak punya hadiah ghaira ibni hadha, kecuali anakku ini. Sudi kiranya engkau ya Rasulullah menerima pemberianku. Kuberikan hadiah untukmu yaitu anakku ya Rasulullah. Fakhudhu falyakhdim kama syi'ta, biarkan dia melayanimu. Engkau ingin apa? Perintahkan kepada anakku. Ia akan sangat bersedia untuk menjadi khadimmu ya Rasulullah. Fahasyan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil fata as-saghir wa basha wa masaha ra'sahu bi yadihi syarifah wa massa du'abatahu bi anamirihi an-nadiyah wa dhammahu ila ahli. Hari itu Rasulullah SAW memandang anak muda yang masih kecil dengan wajah yang berseri-seri. Beliau mengusap kepalanya dengan tangannya yang mulia, menyentuh ujung rambutnya dengan jemari Nabi SAW yang sangat lembut. Dan beliau pun menganggap Anas bin Malik sebagai keluarganya. Kalau misalnya kita sekarang, mari kita sejenak berkhayal. Kiranya kita sekarang sangat ingin sekali berangkat melaksanakan ibadah umrah. Tabungan sudah kita tabung, namun belum juga berkecukupan. Pekerjaan sampingan, inti dan sebagainya sudah kita lakukan, namun belum juga ada uang yang cukup untuk memberangkatkan kita berangkat menuju ibadah umrah maupun haji. Namun datanglah seorang ke rumah kita dan menghadiahkan kepada kita umrah. Akankah kita bersedih? Berbahagia? Tentu kita akan bercampur perasaan. Sesuatu yang sangat kita inginkan, sesuatu yang sangat kita dambakan. Ada orang yang memberikan hadiah tersebut. Tidak hanya itu, dia mengatakan, nanti engkau sesampainya di kota Mekah, engkau akan tinggal di rumah Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Bagaimana kita mendengar kabar berita itu? Bahwa kita akan tinggal di rumahnya Syekh Sudais. Kemudian kita akan dijamu, makan bersama, melihat kehidupannya. Tentu ini adalah khayalan. Itu pun sudah merasa sangat bahagia sekali. Ini bukan lagi Syekh Sudais, bukan lagi Syekh Fulan bin Fulan. Ini adalah Nabi SAW yang setiap harinya Anas selalu membayangkan bagaimana wajahnya, bagaimana kabarnya, bagaimana ia datang kepada kami di kota Madinah. Kini ibunya mengantarkan Anas ibni Malik ke rumahnya, menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Anas yang wajahnya saat itu berseri-seri dapat bergabung bersama keluarga Nabi SAW. Bahkan tidak hanya itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas ibni Malik dianggap sebagai keluarga Nabi SAW. Bahkan ketika memanggilnya, Rasulullah mengatakan, ya Unais, ya Unais, wahai Anasku yang kecil. Unais ini adalah panggilan sayang Rasulullah kepada Anas bin Malik. Maka Rasulullah memanggilnya, ya Unais, wahai anak kecil yang aku sayangi. Memanjakannya, mengurusnya, menganggapnya sebagai anaknya. Tidak pernah dibedakan dengan yang lainnya. Ia sangat mencintai, memberikan kasih sayang yang tak terbatas kepada Anas bin Malik. Walaupun kita tahu bahwasanya Anas bin Malik bukanlah anak Nabi, melainkan seorang khadim yang dihadiahkan oleh ibunya. Wa dhalla ya'ishu fi kanafihi wa ri'ayatihi ila an lahiqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rafiqil a'la, sampai kiranya 10 tahun dari umur Anas bin Malik dihabiskan berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam 10 tahun ini, Anas bin Malik mengambil banyak pelajaran dari akhlak Nabi SAW, dari perkataan Nabi SAW yang selalu mengisi dada-dada para sahabat dengan ilmu, terutama Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik mengetahui bagaimana kabar Nabi setiap harinya, kehidupannya. Semua disaksikan langsung oleh Anas bin Malik. Dan tidak semua sahabat tahu. Wa qad laqiya Anas bin Malik min karimi muamalatin Nabi sallallahu wasallam alaihi. Bahkan Anas bin Malik mendapatkan bagaimana Nabi itu bermuamalah. Di sini ada satu pelajaran yang dapat kita ambil. Kita mungkin pernah berjumpa dengan seseorang yang mungkin kita anggap baik. First impression kita ketika berjumpa dengan orang itu, wah, orang ini dermawan sekali. Baru berjumpa, langsung ditraktir makan. Ketika makan di resto, dia katakan, sok, mangga, siapa aja yang mau makan, saya bayar. Di rumah ada siapa, bawa nanti. Ya. Kemudian pulangnya naik apa, saya bayarkan. Kamu punya apa di rumah, kurang apa, saya tambahkan. 2 hari, 3 hari, seakan-akan orang itu paling baik. Ya. Tetapi itu baru di hadapan kita. Cobalah untuk tinggal bersamanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Barulah kita tahu sifat aslinya. Mungkin ketika pertama berjumpa, first impressionnya dia membawa hadiah. Diberi hadiah kita. Subhanallah, orang sangat baik. Bahkan tidak sedikit daripada pemberiannya diberikan kepada kita. Namun untuk mengetahui sifat seseorang adalah tinggal bersamanya. Maka ini terjadi kepada Nabi SAW dan Anas bin Malik. Anas mengatakan, selama aku tinggal bersama Rasulullah SAW, tidak pernah aku melihat Nabi SAW melakukan perbuatan yang tidak elok. Tidak pernah aku mendapati Nabi berlaku kasar kepadaku. Tidak pernah Nabi SAW berlaku kepadaku dari perbuatan-perbuatan yang menyakitiku. Bahkan beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqa. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tinggi dan baik akhlaknya. Wa arhabihim sadra, dan hatinya yang paling lapang. Wa aufarihim hanana, dan yang maha mengasihi. Sehingga pada suatu hari Anas bin Malik menceritakan, ketika aku disuruh oleh Nabi SAW untuk membeli sesuatu di pasar. Tetapi yang namanya anak kecil, falamma sirtu ilaihim sya'artu bi insanin yaqifu khalfi. Kemudian Anas mengatakan, aku pun masuk ke dalam kumpulan anak-anak yang sedang bermain. Falamma sirtu ilaihim sya'artu bi insanin yaqifu khalfi. Saat aku sedang bermain dengan anak-anak tersebut, tiba-tiba aku merasa ada seorang laki-laki berdiri di belakangku. Wa ya'khudhu bi thawbi. Kemudian ya, ketika dilirik, faltafattu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabtasim. Kemudian ketika dilirik ke belakang, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di belakangnya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena Anas bin Malik disuruh ke pasar malah bermain dengan anak-anak seusianya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Unais, adhabta haitsu amartuk?" Kok kamu belum berangkat sebagaimana aku suruh tadi ya Unais? Sambil tersenyum, wa kana yabtasim salawatullahu wassalamu alaihi. Fartakabtu wa qultu na'am. Kemudian aku pun berdiri dan mengatakan, baik ya Rasulullah, inni dhahibul ana ya Rasulullah, aku sekarang berangkat ya Rasulullah. Kalau kita di posisi itu, kita suruh anak kita berangkat untuk membeli sesuatu, tiba-tiba dia bermain, dia lupa dengan perintah kita. Mungkin ada ibu-ibu yang suruh beli anaknya garam dulu ke warung, atau beli dulu apa penyedap masakan yang sudah urgent nih, harus segera datang anaknya. Tiba-tiba anaknya pergi melayang-layang. Saya rasa kalau orang tua zaman sekarang mungkin akan marah besar kepada anaknya. Kemana anak? Apalagi sudah dikasih uang jajan misalnya. Kembaliannya buat kamu, udah ambil dulu kembaliannya. Tetapi itu tidak kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW memaklumi bahwasanya Anas bin Malik ini masih kecil. Ya, masih usia bermain. Maka kejadian tersebut
senantiasa terbenak di dalam masa lalu Anas bin Malik bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah dari Anas bin Malik bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada Anas. Apa kata Nabi SAW? Wahai Anas, ya bunayya, wahai anakku. Dan ini adalah panggilan sayang kepada anak-anak. Jadi kita boleh, misalnya di sini para guru, ya, punya anak-anak santri, anak-anak murid, boleh mengatakan anak-anakku yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Ustaz banggakan. Ya, ini adalah panggilan sayang, ya. Maka Nabi SAW pun demikian mengatakan kepada Anas, ya bunayya, wahai anakku, ya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghish li ahadin. Wahai anakku, jika engkau berada di pagi hari atau malam hari, sore hari, jika mampu untuk membersihkan hatimu dari rasa dendam dan dengki, maka lakukanlah. Maksudnya apa? Nabi SAW mengatakan kepada Anas, usahakan hatimu di pagi dan sore hari. Ketika datang pagi hari, hatimu bersih. Ketika datang sore menjelang malam, hatimu bersih. Jangan sampai ada di dalam hatimu, di dalam benakmu, di dalam perasaanmu, dendam kepada orang lain. Nasihat yang pertama, cobalah untuk memaafkan setiap manusia yang pernah menyakiti kita. Cobalah untuk berlapang dada dari manusia yang pernah membohongi dan menipu kita. Cobalah untuk memaafkan setiap manusia yang pernah menzalimi kita. Karena insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Tetapi kezaliman kepada hamba antar manusia, maka Allah sebaik-baiknya hakim. Tidak perlu kita meletakkan dendam di hati kita. Kelak semua orang akan berjalan menuju hisabnya. Kelak semua orang akan berjalan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Kemudian nasihat yang kedua, ya bunayya, inna dzalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Wahai anakku, ini adalah sunnah-sunnahku. Barang siapa yang menegakkan, menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Pemuda dan pemudi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan-tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita dapatkan itu semua di majelis ilmu. Luangkan waktu dalam satu pekan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu dimanapun berada. Jadikan ini adalah healing, ya, tempat mengobati hati kita yang sudah penuh dengan dunia. Datangi majelis-majelis ilmu. Datangi guru-guru. Minta nasihat kepada mereka. Jika hati sudah mulai mengeras, air mata sudah mulai kering, tidak pernah terasa sakit dengan dosa yang pernah dilakukan, tidak pernah merasa sedih dengan perbuatan maksiat yang terus dilakukan, datanglah kepada ustadz, meminta nasihat kepadanya. Datangi majelis ilmu. Baca Al-Quran, baca kitab-kitab yang menjelaskan tentang keagungan dan juga yang menjelaskan tentang bahayanya maksiat. Dosa apa yang pernah kita lakukan sampai kita tertahan langkah kita menuju kebaikan-kebaikan. Mari kita sama-sama mempelajari sunnah Nabi SAW. Sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Carilah setiap sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan di majlis-majlis ilmu. Yang dibacakan hadis, yang dibacakan Al-Quran, yang dibacakan bagaimana Nabi SAW menempuh perjalanan. Wa ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahli baitik. Dan juga nasihat Nabi SAW kepada Anas, wahai anakku, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam. Sungguh itu akan memberkahi dirimu dan juga keluargamu. Ini juga termasuk di antara sunnah Nabi salawatullahu rabbi wasalamuhu alaih. Jika kita masuk ke dalam rumah, ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah doa bagi kita dan juga keluarga kita. Dan di antara tuntunan yang lainnya, jika kita masuk ke dalam rumah tidak ada siapa-siapa di rumah tersebut, kita ucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bagiku
dan hamba-hamba Allah yang saleh, kemungkinan mungkin di rumah tersebut ada para malaikat dan juga makhluk-makhluk yang lainnya yang tidak dapat kita lihat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Sehingga ketika usianya di 80 tahun, Anas bin Malik masih mengenang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Anas bin Malik dengan doa yang kelak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memiliki umur yang panjang, harta yang berlimpah dan anak-anak yang sangat banyak. Walaqad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Anas bin Malik akthar min marrah. Rasulullah mendoakan Anas bin Malik bukan sekali dua kali. Di antara doa-doa yang diajarkan atau yang dibacakan Rasulullah kepada Anas bin Malik, Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Ya, mari kita ulang. Allahumma rzuqhu malan wa walada. Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Ya Allah, rezekikanlah kepada ia Anas bin Malik harta yang banyak dan juga anak-anak yang banyak. Wa barik lahu, ya Allah berkahilah ia. Ini bisa kita doakan, sampaikan dan panjatkan untuk anak-anak kita. Kita panggil anak kita, kemudian kita doakan Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Saat tertidur, pegang dadanya, usap ubun-ubunnya, kecup kening anak-anak kita, kemudian bacakan doa. Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu, ya Allah berikanlah harta dan juga anak-anak dan berkahilah hidupnya. Itu masuk di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik. Wa qad istajaba Allah subhanahu du'a nabiyhi alaihi salatu wassalam, fa kana Anas aktsara al-ansari malan. Bahkan terbukti ketika Nabi SAW meninggal, Anas termasuk orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansar. Wa awfarahum dzurriyyah, dan keturunannya sangat banyak. Hatta innahu ra'a min auladihi wa hafadatihi ma yazidu 'alal mi'ah. Bahkan anak dan cucu-cucunya sampai 100 orang lebih. Ini adalah keberkahan. Ya, keberkahan Anas bin Malik dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad barakallahu lahu fi umri hatta 'asha qarnan kamila wa fawqahu 3 sanawat. Bahkan usia Anas bin Malik dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 103 tahun. Tentu di usia ini ia menjadi seorang rujukan. Dia menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW setelah Aisyah dan Abu Hurairah. Semua orang datang kepada Anas menanyakan hukum-hukum. Bahkan di antara yang menakjubkan, kata Anas, aku tidak pernah mengira bahwa kelak ada orang yang bertengkar karena permasalahan haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tidak mengira bahwasanya nanti ada orang-orang yang bertengkar, padahal dahulu perkara ini sudah jelas. Namun semua itu tentunya karena peralihan zaman. Anas bin Malik hidup 103 tahun, bertemu dengan beberapa manusia yang datang setelah itu. Maka Anas bin Malik juga pernah bercerita tentang bagaimana orang-orang datang kepada Anas bin Malik bertanya banyak hal tentang Rasulullah SAW. Tentang perbuatan Nabi, bagaimana Nabi dan sebagainya. Wa qad ghada Anas ala tuli hadzal umril madid marji'an lil muslimin yafza'una ilaihi kullama ashkala alaihimul amr. Maka saat itu Anas menjadi sahabat senior yang selalu didatangi kaum muslimin untuk ditanyakan perkara-perkara Islam. Wa yu'awwiluna alaihi kullama istaghlaqa ala afhamihim al-hukum. Kalau ada perkara yang sulit dipecahkan, datang kepada Anas. Min dzalika anna ba'dal mumarina fid din ja'alu yatakallamuna fi thubutil haud. Bahkan di zaman akhir-akhir zaman, di akhir kehidupan Anas bin Malik, ada manusia yang mempermasalahkan tentang perkara telaga. Fasa'aluhu fi dzalika faqala ma kuntu adhunnu an a'isha hatta ara amsalakum yatamarrawna fil haud.
Saya tidak terbayang ada manusia seperti kalian. Yang saat ini kalian bertengkar tentang ada atau tidaknya telaga Nabi SAW. Laqad taraktu al-ajaiza khalfi ma tusalli wahidatun minhunna illa sa'alatillaha an yasqiyaha min haudin Nabi alaihi salatu wassalam. Sungguh aku pernah mendapati manusia-manusia pada zaman dahulu, orang-orang yang salat di belakangku, ya, orang-orang yang berada di belakangku tidaklah mereka salat kecuali mereka berdoa agar dapat meminum dari minumnya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu tidak pernah ada orang yang berselisih tentang perkara haud. Bahkan mereka salat tidak mau salam terlebih dahulu kecuali berdoa agar dapat meminum dari minuman haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anas bin Malik setelah hidup yang cukup panjang, sesekali ia sering duduk termenung. Terkadang ia bahagia mengingat bagaimana hari berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat setiap klise perjalanan kehidupannya bersama Rasul, sampailah tiba di satu kenangan yang tidak pernah dapat dilupakan. Hari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan para sahabat dan juga pembantunya yang kecil ini, Anas bin Malik. فَإِذَا ذَكَرُ الْيَوْمَ الْأَوَّلِ سَعِدَ بِهِ وَانْتَشَأَ. Jika diingat hari pertama, Anas bin Malik tersenyum bahagia. وَإِذَا خَطَرَ الْيَوْمَ الثَّانِي انْتَحَبَ وَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ مِنَ النَّاسِ. Namun jika melihat fase terakhir bersama Nabi SAW, ia pun terseguk menangis. Dan orang-orang di sampingnya pun ikut menangis. Wa katsiran ma kana yaqul laqad ra'aitu an-nabiy alaihi salatu wassalam yawma dakhala alaina wa ra'aituhu yawma qubida minna falam ara yawmaini yushbihanihima. Aku selalu mengingat 2 hari yang tak pernah aku lupakan dalam hidupku. Hari di mana aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi yaumi dukhulihil Madinah adaa fiha kulla syai. Hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ia datang membawa cahaya kebahagiaan kepada kaum muslimin. Semua orang, tidak ada yang bersedih, semua orang berbahagia dapat memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang selalu kita inginkan untuk kita tatap. Semoga kita semua dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yaumil ladzi awshaka fihi an yamda ila jiwari rabbih azlama fiha kull syai. Sampailah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kota Madinah menjadi gelap. Bagaimana mungkin tidak bisa? Tidak ada hati yang tidak bersedih ditinggalkan oleh Rasulullah yang setiap harinya membersamai para sahabat, yang setiap harinya membersamai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak pernah ada satupun perselisihan kecuali datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu mengedepankan urusan kaum muslimin dibanding dengan kehidupannya. Ia adalah sosok yang selalu berjuang untuk kaum muslimin. Bahkan ia mengorbankan nyawa, darah, dan juga kehidupannya untuk Islam. Tidak ada hati yang tidak bersedih dengan kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yaumil ladzi awshaka fihi an yamdiya ila jiwari rabbih azlama fiha kull syai. Sampai Anas mengatakan, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah, azlama fiha kull syai. Seakan-akan semuanya gelap. Wa kana akhira nadratin nadartuha, kata Anas bin Malik, hari di mana aku terakhir melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma itsnaini, pada hari Senin. Hina kushifatis sitaratu an hujratihi. Saat itu Anas berada di pojokan. Rasulullah SAW sedang dikerubungi oleh para sahabat. Kemudian dibukalah sitar. Fara'aitu wajhahu ka'annahu waraqata mushaf.
Aku melihat wajah Nabi SAW pada saat itu seakan-akan lembaran mushaf. Bersih. Bersinar. Wa kana an-nasu yawma idzin wukufan khalfa Abi Bakar yanzuruna ilaih. Para sahabat berbondong-bondong ingin melihat Nabi SAW di belakang punggung Abu Bakar. Wa qad kadu an yattaribu fa asyara ilaihim Abu Bakar an ithbutu. Hampir para sahabat bergetar melihat sosok Nabi SAW yang saat itu sedang terbaring. Mereka tidak bisa menahan diri mereka dari rasa sedih. Mereka tidak bisa menjaga hati mereka yang sedang bergejolak. Bagaimana pada saat itu adalah hari-hari terakhir bersama Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bersabarlah, jangan bersedih. Jangan bersedih. Berusaha untuk menguatkan para sahabat. Karena itulah pemandangan terakhir yang dilihat oleh Anas bin Malik. Bagaimana wajah Nabi SAW bersinar, bersih, seperti lembaran-lembaran mushaf. Tsumma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi fi akhir dzalikal yaum. Sampai meninggallah Nabi SAW pada hari itu. Fama nazarna manzaran kana a'jab ilaina min wajhihi hina wa ra'ainahu turabah. Tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan dalam hati kami kecuali saat Nabi SAW sudah berada di dalam kuburnya dan kami lihat hanyalah tanahnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda, para pemudi dimanapun Anda berada, tanamkanlah di dalam hati kita semua kerinduan kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW yang saat ini merindukan umatnya, Ia akan menunggu kita di telaganya. Maka jadilah orang-orang yang menghidupkan sunnahnya. Jadilah orang-orang yang mengagungkan namanya, mensyiarkan ajarannya, berbangga dengan ajaran yang diajarkannya. Jadikanlah kerinduan yang sangat berharga, yang sangat bergejolak dalam hati kita, seperti Anas bin Malik yang merindukan kedatangan Rasulullah dari Makkah menuju Madinah. Setiap hari ia menunggu, setiap hari dia ingin berjumpa dengan Nabi. Sudahkah kita pada posisi tersebut? Sudahkah kita ketika disebutkan nama Nabi, kita ingat dan kita berusaha untuk menegakkan sunnah-sunnahnya, istiqamah di atas ajarannya, berusaha untuk mengikuti dan meneladaninya? Maka kita sudah menjadikan Rasulullah SAW sebagai manusia yang lebih kita cintai dibanding keluarga, orang tua, dan anak-anak kita. Sudahkah kita jadikan Rasulullah SAW sebagai permata di dalam hati kita yang selalu kita idamkan untuk dapat berjumpa dengannya? Ingatlah Nabi SAW pernah menyampaikan di dalam sabdanya, sesungguhnya umatku akan berada di telaga, kemudian meminum dari telaga tersebut, kecuali orang-orang yang tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW, melakukan perbuatan, mengada-ngadakan ajaran selain ajaran Nabi SAW. Mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka agar kita nanti dapat berjumpa dengannya di telaganya dan bersua bersamanya di dalam surganya. Berjumpa dengan Anas bin Malik di surga Nabi, di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi. Berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, berjumpa dengan Umar. Ini bukanlah perkara yang mudah. Ini harus dibeli dengan jerih payah, ibadah, bertaubat, mengamalkan sunnah Nabi SAW, menegakkan agamanya. Bukanlah bersantai, berleha-leha, kemudian kita anggap itu semua dapat kita ambil, sementara kita bersantai-santai. Mau sampai kapan kita berlena-lena? Mau sampai kapan kita akan terus dalam kelalaian? Sementara para sahabat sudah lebih dahulu merindukan Nabi SAW. Kisah-kisah seperti inilah yang menghidupkan hati-hati kita. Bukanlah serial-serial drama Korea, sinetron-sinetron yang mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Lihatlah kepada kisah para ulama, kisah para sahabat, kisah Rasulullah SAW yang Allah abadikan, yang dapat kita telah sampai saat ini. Yang dapat menghidupkan hati kita yang telah lama menjadi batu. Air mata kita yang telah lama mengering karena kemaksiatan. Maka lihatlah Anas bin Malik. Ketika di akhir hidupnya, ia sakit. Kemudian dia berpesan kepada keluarganya, jika aku meninggal nanti,
maka talkinkan kepadaku la ilaha illallah. Maka datanglah keluarganya mentalkinkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada saat itu Anas pun terbaring. Wa qad awsa bi'usyatin thumma dhalla yaqulu hatta mat. Yang pada saat itu kalimat itu diucapkan oleh Anas bin Malik sampai akhir kehidupannya. Namun apakah yang diucapkan Anas sebelum kematiannya? Wa kana Anas ridwanullahu taala alaihi syadidar raja'i li syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas adalah orang yang sangat berharap mendapatkan syafaat. Subhanallah. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang pernah hidup bersama Nabi, masih menginginkan dan berharap syafaat. Bahkan dia mengatakan, "Innila arju an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah fa aqulu lah, ya Rasulullah, hadza khudaimuka Unais." Kata Anas bin Malik, sungguh aku berharap jika aku kelak berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masih ingatkah engkau denganku? Aku adalah pembantu kecilmu, Anas ibni Malik, Unais yang selalu engkau panggil. Kalimat la ilaha illallah pun terus mengalir di dalam lisannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Thumma dhalla yaquluha hatta mat. Sampai Anas bin Malik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas dikuburkan bersama tongkat kecil yang dahulu pernah dipakai oleh Nabi SAW. Ia ingin dikuburkan bersama tongkat yang pernah diberikan Nabi SAW. Fawudi'at baina jambihi wa qamisih. Kemudian tongkat itu diletakkan di samping. Kemudian setelah itu dikuburkan. Hani'an li Anas ibni Malik. Berbahagialah untuk Anas bin Malik atas apa yang telah engkau dapatkan dari kebaikan. Engkau pernah hidup bersama Nabi SAW, walaupun hanya dalam 10 tahun. Namun 10 tahun itu adalah 10 tahun yang sangat berharga. Wa kana thalithnaini fi riwayati hadis. Engkau lah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Derajat engkau ketiga setelah Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar. Wa jazahullahu huwa wa ummuhul Ghumaisa. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada dirinya dan ibunya Ghumaisa, Ummu Sulaim. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan juga orang-orang yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di surga Allah Subhanahu wa taala. Genggam erat sunnah ini, kuatkan ikat pinggang kita, tanamkan dalam hati kita, pantang mati kecuali di dalam Islam, kecuali di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada Allah husnul khatimah dan meminta kepada Allah dijauhkan dari segala perbuatan dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah Anas bin Malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dari apa yang telah kita pelajari bersama di pagi hari ini. Kita kembali ke studio bersama Ahsan TV. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca. Barakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan.